Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan karunia dan rahmatnya kita bisa mengikuti kuliah pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan kuliah promosi dan pendidikan kesehatan dengan judul metode promosi kesehatan. Konsep metode promosi kesehatan. Metode adalah cara teratur atau sistematis yang dipakai untuk melakukan suatu pekerjaan supaya tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Sehingga metode promosi kesehatan bisa diartikan adalah cara sistematis untuk melakukan promosi kesehatan supaya tujuan yang dikehendaki tercapai. Nah, itu konsep dari metode promosi kesehatan. Ada 5 macam hal yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar dalam promosi kesehatan, yaitu 1. Tujuan dan fungsinya. 2. Tingkat kematangan sasaran promosi kesehatan. 3. Situasi dan kondisi. 4. Fasilitas yang dipakai. Dan 5. Pribadi dan kemampuan penyampai pesan atau promotornya. Itu adalah hal yang bisa mempengaruhi penggunaan metode mengajar dalam promosi kesehatan. Beberapa tujuan promosi kesehatan dan metode penyuluhan kesehatan yang bisa dipakai antara lain: 1. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan. Metode yang dipakai bisa ceramah, kerja kelompok, mass media, seminar, kampanye, dan sejenisnya. 2. Menambah pengetahuan. Metode yang dipakai antara lain mengajar perseorangan atau privat, seminar, mass media, kampanye, group teaching. 3. Self-empowering, memberdayakan diri. Metode yang dipakai dalam promosi kesehatan ini yaitu latihan atau training, simulasi, peer teaching, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, mengubah kebiasaan. Metode yang bisa dipakai pada promosi kesehatan ini antara lain latihan keterampilan, training. Nah, itu bisa ditujukan untuk mengubah kebiasaan. Yang kelima, mengubah lingkungan. Metode yang dipakai pada promosi kesehatan ini bisa antara lain kolaborasi dengan pemerintah untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kesehatan lingkungan, atau kolaborasi dengan masyarakat di dalam melakukan pengubahan lingkungan seperti kerja bakti atau gotong royong. Nah, itu metode yang dipakai dalam promosi kesehatan untuk mencapai tujuan mengubah lingkungan. Nah, ini adalah gambar contoh metode penyuluhan kesehatan yang bisa dilakukan adalah dengan cara ceramah. Ceramah ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan juga menambah pengetahuan tentang kesehatan, sehingga yang diberikan penyuluhan itu pengetahuannya bertambah dan akhirnya nanti bisa kesadarannya meningkat tentang kesehatan. Ini adalah kegiatan saya ketika saya memberikan penyuluhan kesehatan kepada grup kader kesehatan di wilayah Bantul.
Yang ini adalah gambar contoh metode penyuluhan kesehatan dengan cara simulasi. Dengan cara ini, para peserta penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan ini bisa mensimulasikan tentang keterampilan yang sudah diberikan kepada mereka, ya, sehingga mereka bisa berlatih, bisa mensimulasikan apa yang sudah diajarkan. Nah, ini ketika mereka sedang mensimulasikan menggotong, ya, pasien yang sedang jatuh di lapangan. Ini adalah gambar contoh metode penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan dengan cara seminar, yang mana di dalam seminar itu seseorang yang merupakan sumber pengetahuan, dia menyampaikan informasi pengetahuannya kepada khalayak banyak atau orang banyak pada sebuah forum atau sebuah ruangan yang di situ bisa menampung orang banyak. Sehingga di sini seminar ini diikuti oleh orang banyak dan bisa terjadi transfer pengetahuan dari narasumber kepada peserta seminar. Yang ini adalah gambar contoh metode penyuluhan kesehatan dengan cara latihan. Jadi di dalam promosi kesehatan itu bisa memberikan pengetahuan sekaligus memberikan latihan, ya. Jadi setelah diberikan informasi atau pengetahuan, para peserta penyuluhan kesehatan itu langsung bisa melakukan latihan dari pengetahuan yang disampaikan. Nah, ini ketika anak-anak sekolah, dia diberikan penyuluhan kesehatan tentang cara menggosok gigi. Nah, setelah diberikan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan itu, kemudian para anak-anak ini melakukan latihan menggosok gigi yang baik dan benar. Nah, ini dibimbing oleh penyuluhnya tadi itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknik penyampaian pesan. Pesan di dalam promosi kesehatan perlu disampaikan dengan memakai komunikasi efektif. Teknik di dalam komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan promosi kesehatan di dalam teori ada 5, yaitu 1. Gunakan senyuman, smile, kontak mata, dan menyapa dengan sopan saat menyampaikan pesan kepada sasaran. Ya, jadi kita harus ramah kepada peserta penyuluhan. Yang kedua, bicara jelas atau be clear. Ya, bicara dengan jelas atau be clear. Jadi kalau kita memberikan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan, usahakan bicara yang kita sampaikan itu jelas, ya, suaranya juga jelas, kemudian bahasanya juga jelas, gitu. Jadi bisa dipahami oleh peserta promosi kesehatan. Selanjutnya teknik penyampaian pesan yang ketiga, yaitu santai, rileks. Ketika kita menyampaikan pesan promosi kesehatan, kita perlu rileks, ya, santai, tidak tegang, ya, sehingga suasana di dalam promosi kesehatan itu, ya, bisa suasana yang menyenangkan. 4. Gunakan variasi atau jangan monoton saat penyampaian pesan, hingga tidak terasa bosan dari pesertanya yang mengikuti penyuluhan kesehatan kita. 5. Dengar dan pahami masukan atau saran dari sasaran atau peserta penyuluhan atau promosi kesehatan. Ya.
Ya, kalau misalnya ada pesan atau saran dari promosi kesehatan kepada kita, ya usahakan kita dengar, dan kalau perlu kita lakukan saran yang baik yang disampaikan oleh sasaran atau peserta penyuluhan tadi itu. Berikutnya kita akan belajar tentang macam atau jenis metode promosi kesehatan. Di dalam teori disebutkan ada 3 macam atau jenis metode promosi kesehatan. Antara lain, 1. Metode individual atau perseorangan. Metode ini sering dipakai dalam membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Pendekatan dalam metode ini memakai 1. Bimbingan dan penyuluhan. 2. Interview atau wawancara. Metode yang kedua yaitu metode kelompok. Metode ini dipakai dalam memberikan informasi kesehatan kepada sasaran yang lebih dari 1 orang. Metode ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok besar. Metode yang dipakai adalah ceramah dan seminar. Yang selanjutnya, kelompok kecil. Metode yang dipakai adalah diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, bola salju, kelompok-kelompok kecil, role play, dan permainan simulasi. Metode promosi kesehatan yang ketiga yaitu metode massa. Metode ini dipakai untuk mengkomunikasikan pesan atau informasi kesehatan kepada masyarakat luas atau publik. Metode yang sering dipakai antara lain ceramah umum atau public speaking, pidato atau diskusi lewat televisi atau radio, simulasi, tulisan di majalah, koran atau online, billboard, spanduk, poster, leaflet yang dipasang atau disebar di pinggir jalan. Nah, itu adalah metode yang bisa dipakai di dalam promosi kesehatan kepada masyarakat luas. Demikian tadi materi kuliah tentang metode dalam promosi kesehatan yang sudah saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa di dalam melakukan promosi kesehatan kita perlu menggunakan teknik penyampaian pesan yang baik, dan kita perlu memperhatikan metode dalam promosi kesehatan sehingga tujuan promosi kesehatan yang kita lakukan bisa tercapai. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum.